Ya, pemirsa, selamat sore, apa kabar? Hari ini Rabu 23 Oktober 2024. Masih kita bicara tentang kepresidenan Bapak Jenderal TNI Kehormatan Purnawirawan Prabowo Subianto yang berumur 3 hari. Ya. Kita sudah menyaksikan berbagai dinamika yang ada, dan kita juga sudah mencatat ya, ada beberapa hal yang sekiranya menjadi sebuah pertimbangan dan alasan serta argumen kuat untuk saya di awal ini untuk kemudian disusun menjadi sebuah kerangka yang mengerucut pada satu narasi tunggal, yaitu 2029 ganti presiden. Ya. Tapi di hari ketiga kepresidenan Pak Prabowo Subianto ini, saya pengen memberi satu hal yang positif aja. Kali ini saya setuju dengan sesama teman yang nggak mendukung dan nggak memilih beliau di Pilpres 2024, yang mengakui bahwa Presiden Prabowo ini memiliki kemampuan linguistik yang lebih baik daripada Presiden ke-7 Pak Jokowi. Ya iyalah, secara gitu kan, kalau kita baca riwayat hidupnya Pak Prabowo atau Presiden Prabowo, maaf ya, kalau kita baca riwayat hidupnya aja, Presiden Prabowo ini kan besar, kayaknya nih ya. Presiden Prabowo ini kan besar gak cuma di Indonesia, teman-teman. Beliau itu kan besar di berbagai negara, terutama di Eropa. Beliau pernah tinggal di Swiss, pernah tinggal di Prancis, pernah tinggal di Inggris, pernah tinggal di Jerman, ya kan, mengikut bapaknya Pak Profesor Sumitro Djahadikusumo, yang pada saat itu tengah mengasingkan diri karena diburu oleh rezim kepresidenan Soekarno atas keterlibatannya dalam PRRI Permesta. Itu pemberontakan ya. Baru kemudian kembali ke Indonesia ketika Presiden kedua Pak Harto atau Soeharto mengangkat Prof. Sumitro menjadi Menteri Ekonomi kala itu. Ya, jadi kita oke lah, bisa kita nilai wajar gitu loh kalau Presiden Prabowo ini ya mohon maaf gitu loh. Kalau soal ngomong bahasa Inggris nggak usah diperdebatkan gitu loh. Udah cecos gitu loh. Tahukah Anda Presiden Indonesia yang bahasa Inggrisnya cecos dari 7 presiden hanya ada 4 yang recorded bahasa Inggrisnya cecos. Yang pertama ada tentu saja presiden pertama kita, Soekarno atau Bung Karno. Yang kedua ada Profesor B.J. Habibie, ya, Profesor almarhum Profesor Baharudin atau Yusuf atau B.J. Habibie. Yang ketiga Gus Dur. Yang terakhir ya ini presiden kita saat ini, Pak Prabowo. Jadi dari 8 presiden hanya 4 yang cecos. Oh iya, satu lagi ada Pak SBY, lupa. Jadi total ada 5 dari 8 presiden. Pak SBY yang terakhir recorded bahasa Inggrisnya cecos. Maksudnya lancar, fluent kalau orang Inggris bilangnya. Biar saya
mudah dimengerti, ya ibaratnya bahasa Inggrisnya tinggal ibaratnya tinggal ngebacot aja gitu loh, nggak usah pakai mikir. Gitu. Tapi kadang-kadang orang tuh begini loh. Presiden itu nggak perlu harus bisa bahasa Inggris, nggak perlu harus bisa bahasa Inggris. Lo kenapa? Oh, kalau presiden Indonesia pakai bahasa Inggris itu katanya tidak nasionalis, tidak patriotis. Saya bilang nenek lu kiper. Ya. Justru kalau presiden Indonesia itu bisa bahasa Inggris dengan lancar gitu ya, justru akan bawa manfaat. Ini POV saya. Justru akan membawa manfaat lebih. Coba aja kalau nggak percaya. Kalau kita lihat profil kabinetnya Presiden Prabowo, kabinet merah putih namanya. Kita udahan dulu nyorot masalah obesitas luar biasanya itu. Ya. Kita lihat dari 50, kita bicara menterinya saja ya. 53 menteri kabinet merah putih Presiden Prabowo, mayoritas itu adalah orang-orang yang bahasa Inggrisnya cecos. Ada yang ada yang lulusan luar negeri. Baik itu untuk lulusan jenjang sarjana maupun lulusan pasca sarjana. Yang benar pasca, bukan pasca. Pasca sarjana dari luar negeri. Banyak. Dari 53 menteri kabinet merah putih, menteri dan sejumlah pejabat setingkat menteri di kabinet merah putih itu bahasa Inggrisnya cos gitu loh, maksudnya lancar gitu. Kalau kita lihat dari profilnya ya, jelas ini sebuah advantage, sebuah manfaat. Dengan harapan apa? Dengan harapan makin banyak wisatawan datang ke sini, bos. Makin banyak wisatawan datang ke sini, Pak. Yang kedua, foreign direct investment atau investasi asing banyak di sini. Yang ketiga, produk-produk buatan Indonesia, budaya-budaya Indonesia makin bisa dikenalkan kepada masyarakat dunia. Termasuk itu bisa digunakan untuk berdiplomasi, mengenalkan mobil Pindad Maung, Pindad Morena. Ya. Walaupun basis mobil luar gitu ya. Tapi kan orang menganggap itu adalah mobil yang dibikin di Indonesia, walaupun basis mobil luar gitu loh. Itu kan juga bisa diperkenalkan kepada dunia. Oh, ini mobil rakitan Indonesia, walaupun basisnya adalah basis mobil impor, mobil luar. Nah, ini PR juga agar kita melahirkan para engineer, para insinyur otomotif kita untuk maaf, masuk angin, merakit gitu loh, mesin, transmisi, kayak kaki, sasis, suspensi dan sebagainya. Intinya merakit mobil dari buah tangan anak bangsa sendiri, gitu loh. Dulu seingat saya paling benci motor yang
knalpotnya kayak gitu ya. Dulu seingat saya ada produsen kendaraan berat namanya Texaco. Itu produsen truk dan bus asli Indonesia yang udah rungkap lama. Itu tahu nggak, truk dan busnya Texaco itu mesinnya mesin bikinan sendiri loh. Walaupun transmisinya bukan transmisi bikin sendiri, tapi mesinnya mesin bikin sendiri loh. Tapi kemudian rungkap. Kenapa? Nggak disupport sama pemerintah kala itu. Iya. Nah sekarang nih mumpung kita punya presiden yang bahasa Inggrisnya lancar, dan kita punya 53 orang menteri dan pejabat setingkat menteri yang bahasa Inggrisnya cecos lancar gitu ya. Itu bisa kita jadikan senjata untuk, dalam tanda kutip, menjual Indonesia kepada dunia. Bukan berarti menjual kedaulatannya loh, bukan. Jangan dikonotasikan ke arah itu. Tapi menjual Indonesia itu maksudnya adalah ya kita kenalkan apa yang ada di Indonesia ini kepada masyarakat dunia. Bagaimana, bukan cuma sekedar kebijakan politik, kebijakan luar negeri, bukan hanya sekedar kita bicara sikap Indonesia kepada perjuangan kemerdekaan Palestina, moderasi berislam dan seterusnya. Bukan cuma itu, tapi apa yang bisa dijual? Budaya misalkan, seni dan budaya. Kemudian mobil Pindad Maung dan kawan-kawannya itu kan bisa diperkenalkan. Gitu. Jadi harapan saya tuh enggak. Jadi harapan saya itu Pindad itu tuh bisa seperti kayak Tairung gitu loh. Tairung itu produsen mobil lokal dari Thailand yang bikin mobil ya. Awalnya mobilnya berbasis Isuzu D-Max. Lalu kemudian bikin mobil namanya Transformer yang menggantikan mobil sebelumnya Union ya, dengan basis Toyota Hilux ya. Nah itu kan kalau diperkenalkan kan keren gitu loh. Semoga aja ada kepikiran ke sana. Jadi mohon maaf kalau apa yang ada di doktrin kita, orang Indonesia kalau belajar dan bicara bahasa Inggris itu nggak nasionalis, nggak patriotis, nggak cinta tanah air. Oh salah, nggak gitu cara berpikirnya. Cara berpikirnya tidak seperti itu. Justru dengan kemampuan kita berbahasa asing, misalkan bahasa Inggris lebih utama, ada banyak manfaatnya. Kita bisa menambah relasi, menambah jaringan, menambah rekan bisnis, menambah daya jual kita gitu loh. Daya jual kita untuk apa? Untuk karir, untuk pekerjaan, untuk jabatan dan sebagainya. Karena gini teman-teman, saya ngerti kok. Saya ngerti, ini nggak bisa saya salahkan juga. Karena kan sebagian besar orang-orang di Indonesia itu kan berpikirannya gini teman-teman. Saya ngerti, berpikirannya gini.
mereka atau sebagian besar orang Indonesia ini berpikir mereka akan menghabiskan seluruh hidupnya tuh di Indonesia aja, nggak pernah berpikir akan mau bepergian ke luar negeri kah, dan nggak pernah kepikiran akan memiliki interaksi dengan orang yang dari luar Indonesia, dan asumsi mereka nggak kepikiran mereka akan satu hari dikunjungi oleh orang yang dari luar Indonesia. Jadinya mereka menganggap menguasai bahasa Inggris itu nggak penting-penting banget gitu loh. Karena dalam asumsi sebagian besar orang di Indonesia, mereka hanya berpikir tuh menghabiskan seluruh hidupnya dari lahir, besar, piik, sekolah, sampai mati pun di Indonesia. Jadinya mereka nggak kepikiran ke sana, di Indonesia gitu. Jadi mereka berpikir, untuk apa gitu loh gua harus bisa bahasa Inggris gitu kan. Lah gua sampai mati pun bakalan di Indonesia gitu loh, nggak bakal ke mana-mana gitu loh. Ya, saya ngerti, saya paham, saya ngerti, saya paham kok ya. Saya nggak bisa menyalahkan, karena memang ya itu pribadi masing-masing gitu loh. Ya kalau memang ada sebagian besar dari kita yang berpikir seperti itu, ya kita nggak usah ribut, kita nggak usah masalah gitu loh. Kita nggak usah beri label dengan label-label yang nggak karu-karuan. Jangan ya. Tapi kita fokus ke kita aja gitu loh. Kalau memang mereka nggak mau maju, ya sudah, that's it, the end, selesai. Tapi kalau mereka mau maju, go for it. Itu kalau saya sekarang di umur saya, ketika saya mulai menginjak usia 30 tahun ya, saya rubah cara pola pikir saya. Dari tadinya saya condemn banget, menjadi saya berpikir tuh, oh iya ya, makin tua saya mestinya makin bijaksana ya. As I get older, I should be much wiser gitu. Ini sebenarnya nasihat dari guru SMA saya gitu loh. Be wise gitu. Mantan guru SMA saya sih sebenarnya, karena sudah nggak ngajar lagi di SMA saya. Sudah berfokus menggali fokus dengan karirnya sebagai entrepreneur atau wirausaha gitu. Ya saya bilang gini ya, ketika saya menginjak usia 30, saya berpikir seperti tadi. Kalau memang mereka nggak mau maju, ya sudah, the end. It's their choice, it's their life. Itu pilihan mereka, itu hidup mereka. Ya udah gitu loh. Kita nggak usah meddling, kita nggak usah ikut campur, dan kita nggak usah paksa mereka untuk berpikir maju gitu loh. Ya biarin aja gitu. Tapi kalau di antara mereka ada yang mau maju, ada yang mau berkembang, ya go for it gitu. Go for it ya. Ibaratnya tuh ibaratnya kita jemput bola gitu loh. Go for it itu maksudnya jemput mereka, grab them. Kalau memang mereka mau maju, mau berkembang, ya go for it. Jemput mereka, grab them. Ya, kita bina, kita didik, gitu loh. Biar maju, biar berkembang, biar sukses, biar menyala gitu loh hidupnya. Dan yang paling penting apa? Memberi arti buat hidupnya dan memberi manfaat buat diri sendiri dan orang lain. Itu kalau
saya cara berpikirnya sekarang ini. Jadi kalau ada yang masih berpikir kayak tadi, nganggep belajar English atau belajar bahasa Inggris itu nggak penting, karena dalam pemikiran mereka, pemikiran mayoritas orang-orang di sini akan menghabiskan seluruh hidupnya sampai meninggal, sampai mati hanya di Indonesia aja. Jadi ya, buat mereka there's no reason to study English, there's no reason to learn English. Ya sudah, the end. Don't force them, jangan dipaksa. Karena bagi mereka nggak penting, gitu. Dan kita juga jangan label dengan label-label yang enggak. Stop labeling, ya. Kita juga jangan memberi label yang enggak, gitu loh. Tapi justru kita harus fokus dengan diri kita sendiri. Kalau kita mau maju, kita mau berkembang, kita mau berhasil, kita mau sukses, dan yang paling penting kita mau bisa, go for it. Go for it. Ya. Pilihannya cuma satu. Go for it. Nggak ada take it or leave it. Nggak ada take it or leave it kalau kita mau berkembang, mau berhasil. Contoh, kita mau bisa bahasa Inggris saja, pilihannya satu, go for it. Nggak ada take it or leave it. Tapi kalau kita berpikir, aduh, penting nggak ya bahasa Inggris? Ya sudah, the choice is you better take or leave it. Bukan you better, maaf. Tapi yang menjadi pertanyaan ini, do you want to take it or leave it? Ya, kalau masih ragu gitu ya, do you want to take it or leave it? Tapi kalau mau bisa bahasa Inggris, ya, pilihannya cuma satu, go for it. Go for it, reach it, go for it, fight for it, gitu loh. Berjuang aja sampai bisa. Saya, Pak Presiden Prabowo, Presiden SBY, bisa bahasa Inggris itu bukan ujuk-ujuk dari oe-oe bisa. No. Tapi it takes a very very long process for it. Sampai sekarang pun saya masih belajar. Gitu. Jadi kalau kita pengen bisa bahasa Inggris cecos seperti presiden kita, Pak Prabowo, go for it, fight for it until you reach the finish line. Itu aja sih, ya. Until you reach the finish line, that's it, simple, ya. Oke, jadi mungkin ini aja yang bisa saya share, teman-teman. Terima kasih udah nonton. Udah mau maghrib sebabnya. Selamat sore, dan insya Allah kita masih bertemu lagi dalam konten-konten menarik lainnya. Makanya subscribe terus channel YouTube saya, James Wenser. Selamat sore, sampai berjumpa lagi di konten lainnya.